Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore untuk anandaku semuanya. Gimana kabar kalian hari ini? Memasuki hari keempat pasca libur untuk menghindari penyebaran virus COVID-19. Semoga di hari keempat ini kalian senantiasa menjalankan aktivitas yang bermanfaat, yang berfaedah, yang sehingga bisa menghindari penyebaran virus agar kita tidak tertular virus corona atau COVID-19. Nah, pada video sebelumnya Bapak sudah menjelaskan materi terkait persamaan reaksi kimia. Di video kali ini Bapak akan coba menjelaskan materi tentang penyetaraan persamaan reaksi kimia. Nah, di video sebelumnya itu sudah dijelaskan bahwa dalam reaksi kimia itu tidak ada atom yang dapat diciptakan atau dimusnahkan. Sehingga dalam reaksi kimia jumlah atom sebelum bereaksi akan sama dengan jumlah atom setelah bereaksi. Artinya tidak ada atom yang hilang ataupun tidak ada atom yang baru. Ini yang disebut dengan persamaan reaksi setara. Nah, bagaimana cara untuk menyetarakan persamaan reaksi? Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, tetapkan koefisien reaksi untuk senyawa dengan rumus kimia yang paling kompleks itu sama dengan 1. Jadi kita buat senyawa patokan dulu. Siapa yang jadi patokan? Itu adalah senyawa yang rumus kimianya paling kompleks. Jadi senyawa yang jadi kita patokan itu kita tulis koefisiennya sama dengan 1. Kemudian langkah berikutnya, tetapkan koefisien zat lain dalam bentuk variabel A, B, C, dan seterusnya. Nah, langkah yang ketiga, itu setarakan atom-atom yang ada pada zat di nomor 1. Maksudnya, setarakan atom-atom yang ada pada rumus kimia yang paling kompleks tersebut terlebih dahulu. Baru setarakan atom-atom untuk zat yang lainnya. Contoh misalkan aluminium direaksikan dengan oksigen membentuk aluminium oksida. Di sini ada 3 zat atau ada 3 macam zat. Ada Al, ada O2, ada AlO2O3, Al2O3. Nah, di antara 3 senyawa ini menurut kalian siapa yang rumus kimianya paling kompleks? Tentu kalau dilihat dari rumus kimianya, itu yang paling kompleks adalah Al2O3. Nah, ini kita jadi patokan, koefisiennya kita beri angka 1. Baru untuk zat yang lainnya, untuk Al, ini kita koefisiennya kasih dalam bentuk variabel A. Kemudian untuk O2, ini variabelnya adalah B. Nah, langkah berikutnya adalah setarakan atom-atom yang ada pada zat di nomor 1. Maksudnya di atom-atom yang ada di zat yang paling kompleks. Ini ada atom Al dan ada atom oksigen. Jadi yang pertama kita setarakan adalah jumlah atom Al-nya. Nah, dalam reaksi kimia, jumlah atom itu sebelum bereaksi sama dengan setelah bereaksi. Jadi jumlah atom Al sebelum bereaksi haruslah sama dengan jumlah atom Al setelah bereaksi. Dalam keadaan sebelum bereaksi, jumlah atom Al-nya ada 1 dikalikan dengan A, berarti jumlah atom Al sebelum bereaksi adalah 1A. Sedangkan setelah bereaksi ada 2 dikali dengan 1, berarti jumlah atom setelah bereaksi adalah 2. Jadi bisa kita tulis persamaannya, jumlah atom Al sebelum bereaksi adalah A, sedangkan setelah bereaksi sama dengan 2. Jadi kita dapatkan nilai A-nya sama dengan 2. Kemudian untuk jumlah atom oksigen
Sebelum bereaksi, oksigennya ada 2 dikalikan dengan B, dan setelah bereaksi ada 3 dikalikan dengan 1. Berarti bisa kita tulis persamaannya 2B sama dengan 3. Atau kalau kita hitung secara aljabar, nilai B-nya adalah B sama dengan 3/2. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai A dan nilai B. Nah, sesudah itu kita sudah mendapatkan koefisiennya, substitusikan nilai A dan B ke dalam persamaan reaksi di atas. Jadi, Al plus O2 membentuk Al2O3, di mana koefisien Al2O3-nya adalah 1, sedangkan koefisien untuk Al-nya adalah 2, dan koefisien untuk oksigennya adalah 3/2. Nah, dalam persamaan reaksi kimia itu, koefisien harus dalam bentuk bilangan bulat, sehingga untuk menghilangkan penyebut 2 ini dalam pecahan 3/2, maka semua koefisien kita kalikan dengan 2. Maka hasilnya adalah 2Al dikalikan 2 menjadi 4Al, direaksikan dengan 3 molekul oksigen membentuk 2 molekul Al2O3. Nah, inilah persamaan reaksi yang sudah setara. Nah, sekarang untuk membuktikannya kita cross check terlebih dahulu. Di sini jumlah Al sebelum bereaksi ada 4. Setelah bereaksi ada 2 dikali dengan 2. Berarti jumlah Al-nya semuanya ada 4. Nah, untuk atom oksigennya di sini sebelum bereaksi ada 2 dikalikan dengan 3, berarti ada 6. Sedangkan untuk setelah bereaksinya 3 dikalikan dengan 2, hasilnya pun juga sama-sama 6. Artinya jumlah sebelum bereaksi itu sama dengan sesudah bereaksi. Nah, itu untuk contoh yang masih sederhana. Berikutnya kita akan coba contoh yang sedikit kompleks. Misalkan Fe plus H2SO4 membentuk Fe2SO4 3 kali plus H2. Nah, di sini ada 4 senyawa. Kira-kira menurut kalian siapa ya yang perlu kita jadikan patokan? Nah, bisa dilihat dari rumus kimianya itu senyawa Fe2SO4 ini senyawa yang rumus kimianya paling kompleks. Jadi kita bisa buat patokan koefisiennya di sini sama dengan 1. Kemudian untuk Fe ini sama dengan A, untuk H2SO4 sama dengan B, dan untuk H2 sama dengan C. Jadi di sini ada 3 variabel. Nah, di sini di senyawa yang rumus kimianya paling kompleks atau yang jadikan patokan itu ada atom Fe, ada atom S, ada atom O. Nah, kita setarakan dulu atom yang pertama, yaitu atom Fe. Jumlah atom Fe di keadaan sebelum bereaksi itu ada 1 dikalikan dengan A, berarti jumlahnya ada A, sedangkan di setelah bereaksi itu ada 2 dikalikan dengan 1. Berarti kita bisa buat persamaannya A sama dengan 2. Kemudian di atom berikutnya itu ada atom S. Jumlah atom S itu setelah bereaksi ada 3 dikali dengan 1. Sedangkan di keadaan sebelum bereaksi ada 1 dikalikan dengan B. Berarti kita bisa buat persamaan B sama dengan 3. Itu untuk jumlah atom S-nya. Kemudian yang berikutnya adalah atom O. Kita boleh menyetarakan atom O ataupun tidak, ya. Tapi yang belum memiliki koefisien adalah atom H, karena di sini H2 koefisiennya C dan kita belum bisa mendapatkan nilai C-nya. Jadi kita bisa cari nilai koefisien untuk gas hidrogen.
Nah, untuk gas hidrogen atau jumlah atom hidrogen sebelum bereaksi itu adalah 2 dikalikan dengan B, dan setelah bereaksi itu 2 dikali dengan C. Maka kita bisa buat persamaan 2B sama dengan 2C. Nah, dari sini angka 2-nya bisa kita coret atau saling sederhanakan, maka nilai B sama dengan C. Nilai B-nya adalah 3, maka C sama dengan 3. Nah, di sini kita sudah mendapatkan koefisien untuk C, yaitu sama dengan 3. Nah, apakah kita perlu menyetarakan atom O? Sebenarnya, kalau semua senyawa ini sudah punya koefisien, kita tidak perlu menyetarakan atom oksigennya, karena hasilnya pasti atom oksigennya sudah setara. Coba kita buktikan. Jumlah atom oksigen sebelum bereaksi, di sini ada 4 dikali dengan B, berarti ada 4B. Sedangkan di keadaan setelah bereaksi, itu ada 4 dikali dengan 3 dikali dengan 1. Jadi persamaannya 4B sama dengan 12. Di mana nilai B-nya sama dengan 3. Ya. Jadi masih sama, koefisien B-nya kita dapatkan 3, maka jumlah oksigennya pun juga sebelum bereaksi 12, setelah bereaksi pun juga 12, ya. Nah, itu untuk persamaan penyetaraan persamaan reaksi. Kita coba dari hasil koefisiennya tadi, kita substitusikan. Nilai A-nya ini untuk atom Fe sama dengan 2. Kemudian B-nya adalah sama dengan 3. Sedangkan Fe2SO4 3 kali tadi itu sebagai patokan koefisiennya 1. Dan H2-nya itu nilainya sama dengan 3. Nah, dari sini kita bisa membuktikan atau kita bisa cross check kembali apakah hasil kita benar atau tidak dengan cara meng-cross check satu per satu. Di sini atom Fe-nya ada 2 sebelum bereaksi, setelah bereaksi pun juga ada 2. Kemudian atom hidrogennya di sini sebelum bereaksi ada 2 dikalikan dengan 3, yaitu ada 6. Setelah bereaksi ada 3 dikali dengan 2, yaitu hasilnya sama dengan 6. Jadi atom hidrogennya sudah sama. S-nya 1 dikali dengan 3. Di sini pun juga 1 dikalikan dengan 3 dikali dengan 1. Jadi hasilnya sama-sama 3. Oksigennya di sini ada 4 dikalikan dengan 3, hasilnya adalah 12. Di sini 4 dikali 3 dikali 1. Jadi hasilnya juga 12. Maka yang sudah kita buat ini sudah benar. Nah, kita akan coba di contoh yang ketiga. Misalkan ada C2H5OH direaksikan dengan oksigen membentuk CO2 dan H2O. Nah, di sini ada 4 senyawa juga. Menurut kalian siapa senyawa yang rumus kimianya itu paling kompleks? Ya, di situ ada C2H5OH. Jadi ini kita bisa jadikan patokan dengan koefisiennya sama dengan 1. Kemudian untuk oksigennya ini kita berikan variabel A, B, dan C untuk H2O. Nah, di sini ada atom C, ada atom H, ada atom O. Kita cross check satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama adalah jumlah atom C-nya. Jumlah atom C sebelum bereaksi ada 2 dikalikan dengan 1. Setelah bereaksi ada B. Berarti 2 sama dengan B. Sedangkan yang kedua, ini ada atom H ataupun atom O. Nah, yang harus jadi prioritas adalah atom H. Kenapa? Karena kalau kita mau menyetarakan atom O, di sini juga sudah ada atom O, tapi nilai A-nya belum kita dapatkan. Jadi kita akan sulit untuk menyetarakan atom O-nya terlebih dahulu. Maka yang lebih prioritas adalah atom H-nya. Karena H di sini
hanya berasal dari C2H5OH, sedangkan setelah bereaksi hanya berasal dari H2O. Maka yang kita setarakan yang kedua adalah atom H-nya. Nah, atom H sebelum bereaksi ada 5 tambah 1 dikali dengan 1 berarti ada 6 atom H. Setelah bereaksi ada 2 kalikan dengan C. Berarti sebelum bereaksi adalah 6, setelah bereaksi adalah 2C. Maka nilai C-nya itu kita dapatkan sama dengan 3. Nah, berikutnya yang belum ada koefisien adalah di A. A ini adalah menunjukkan koefisien dari gas oksigen atau jumlah atom O. Jumlah atom O sebelum bereaksi ada 1 dikalikan dengan 1. Kemudian ada lagi di sini oksigen 2 dikalikan dengan A. Berarti sebelum bereaksi itu 1 plus 2A. Setelah bereaksi di sini ada 2 dikalikan dengan B tambah 1 dikalikan dengan C. Berarti persamaannya 1 plus 2A sama dengan 2B plus C. Karena tadi nilai B-nya sudah dapat, nilai C-nya juga sudah dapat, maka kita bisa substitusikan ke persamaan berikut. Maka 2A, 1 plus 2A sama dengan 2 dikali 2 ditambah dengan 1. Maka 2A sama dengan 5 dikurang 1. Dan 2A-nya sama dengan 4. Maka kita bisa dapatkan A sama dengan 2. Jadi koefisien oksigen di sini itu nilainya sama dengan 2. Nah, setelah dapat koefisiennya semua, baru kita substitusikan ke persamaan reaksinya, yaitu C2H5OH plus oksigen membentuk CO2 dan H2O, di mana koefisien C2H5-nya adalah 1, koefisien gas oksigennya adalah 2, koefisien gas CO2-nya adalah 2, dan koefisien H2O-nya pun nilainya adalah 3. Jadi secara keseluruhan persamaan reaksinya menjadi 1 molekul C2H5OH direaksikan dengan 2 molekul gas oksigen membentuk 2 molekul gas karbon dioksida dan 3 molekul H2O. Nah, inilah persamaan reaksi yang sudah setara. Oke, kita coba contoh terakhir. Mudah-mudahan dengan contoh yang cukup banyak bisa memberikan pemahaman kalian lebih banyak lagi. Contoh misalkan ada C6H12O6 direaksikan dengan O2 membentuk CO2 dan H2O. Nah, yang mana kira-kira yang dijadikan sebagai patokan? Ya, pastinya C6H12O6. Ini kita jadikan patokan, kita kasih koefisiennya sama dengan 1. Kemudian oksigennya kita jadikan variabel A, CO2-nya B, dan H2O-nya C. Oke, di sini ada atom C. Jadi atom C yang kita setarakan terlebih dahulu. Sebelum bereaksi ada 6 dikalikan dengan 1. Setelah bereaksi ada B dikali dengan 1. Maka hasilnya adalah 6 sama dengan B. Kemudian H-nya, jumlah atom H-nya itu sebelum bereaksi ada 12 dikali dengan 1. Setelah bereaksi ada 2 dikalikan dengan C. Maka jumlah atomnya adalah 12 sama dengan 2C. Maka nilai C-nya sama dengan 6. Nah, kemudian atom oksigennya. Atom oksigennya di sini sebelum bereaksi ada 6 dikalikan dengan 1 ditambah 2 dikalikan dengan A. Berarti 6 plus 2A sama dengan 2B
ditambah 1 plus C. Jadi kita bisa buat persamaan untuk jumlah atom oksigennya adalah 6 ditambah 2A sama dengan 2B plus C. A dan B-nya B dan C-nya kita sudah punya nilainya. Kita masukkan saja. Berarti 6 ditambah 2A sama dengan 2 dikali 6 ditambah 6. Maka 2A sama dengan 18 dikurang 6. Dan 2A sama dengan 12. Maka A-nya bisa kita dapatkan sama dengan 6. Nah, koefisien A, B, dan C sudah kita dapatkan, sehingga bisa kita substitusikan ke persamaan di atas. Jadinya C6H12O6 plus O2 membentuk CO2 dan H2O. Koefisien C6H12O6-nya ini adalah 1, O2-nya adalah 6, CO2-nya 6, dan H2O-nya juga 6. Jadi bisa kita baca persamaan reaksinya menjadi 1 molekul C6H12O6 direaksikan dengan 6 molekul gas O2 membentuk 6 molekul gas CO2 dan 6 molekul gas H2O. Nah, itu untuk penyetaraan persamaan reaksi. Jadi, dari penjelasan tadi itu bisa kita gunakan cara cepat. Ya, karena sebenarnya ini adalah termasuk cara aljabar yang mungkin hitungannya tidak terlalu rumit. Jadi bisa kita buat cara cepatnya. Misalkan kita ambil contoh yang pertama. Al plus O2 membentuk Al2O3. Nah, masih sama, ini kita buat patokan dengan koefisiennya sama dengan 1. Tapi yang ini tidak perlu kita buat variabel lagi. Ya, kita tinggal memberikan koefisien untuk menyamakan atom yang ada di sebelah sini. Di sini ada Al. Al-nya ada 2 dikali 1 ada 2. Sedangkan di sini baru ada 1. Maka koefisiennya kita kalikan dengan 2. Jadi Al-nya koefisiennya adalah 2. Kemudian untuk oksigennya di sini ada 3, di sini ada 2. Biar sama dengan yang sebelah kanan, sama-sama 3, maka koefisien O2 di sini menjadi 3/2. Ya. Nah, karena koefisien itu nilainya harus bilangan bulat, maka dalam persamaan reaksi ini semua koefisiennya dikalikan dengan 2. Sehingga menjadi 4Al direaksikan dengan 3O2 membentuk 2Al2O3. Sorry, ini kalian 2 harusnya jadi 2Al2O3. Ya, nah itu penyetaraan persamaan reaksi dengan cara cepat. Contoh lain, misalkan Bapak ambil contoh yang kedua, yaitu Fe plus H2SO4 membentuk Fe2SO4 3 kali plus H2. Jadi di sini yang jadi patokan adalah Fe2SO4 3 kali. Ya, ini jadi patokan, maka koefisiennya sama dengan 1. Kita setarakan atom-atom yang ada di sini. Ada atom Fe, ada atom S, ada atom O. Kita setarakan Fe-nya dulu. Fe-nya di sini ada 2 dikali dengan 1 berarti sama dengan 2. Di sini baru ada 1. Maka di sini koefisiennya kita kalikan dengan 2. Kemudian S-nya di sini ada 3. Di sebelah kiri ada 1. Berarti biar sama dengan yang sebelah kanan, maka yang sebelah kiri ini kita kasih koefisiennya sama dengan 3. Jadi sama dengan yang sebelah kanan. Kemudian oksigennya ada 4 kali 3 itu 12. Di sini 4 kali 3 juga 12. Berarti sudah sama. Tinggal di sini yang belum ada koefisien, yaitu punya H2. Punya atom hidrogen. Nah,
kita hitung jumlah atom hidrogen sebelum bereaksi atau di sebelah kiri tanda panah, yaitu H-nya ada 6 atau 2 kali 3 sama dengan 6. Di sini indeksnya ada 2. Berarti koefisiennya berapa dikalikan 2 sehingga hasilnya sama dengan 6. Maka koefisien di sini adalah nilainya sama dengan 3. Ya, atau 6 dibagi dengan indeksnya dibagi 2, yaitu 6 bagi 2 sama dengan 3. Ya. Nah, itulah tadi penyetaraan persamaan reaksi kimia. Semoga dengan penjelasan ini, meskipun dalam suasana liburan, kalian tetap menambah wawasan kalian, menambah kapabilitas kalian sebagai seorang siswa, sehingga liburan kalian akan sangat bermanfaat dan sangat berfaedah. Terima kasih sudah mendengarkan atau sudah mengamati video ini, sudah menonton video ini. Semoga pembelajaran kali ini bisa kalian dapatkan secara utuh. Oke, untuk latihannya akan Bapak informasikan di kemudian hari. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.